bulan. Uh, dari tantenya saya udah nggak sanggup ngurus sama dulu, ya sudah nggak sanggup diantar ke sini semuanya. Nah terus sebelum diantar ke sini saya sudah bilang begini, baik kalau mau tinggal sama aman ya syaratnya seperti ini seperti ini. Alhamdulillah dokter sekarang sudah sholatnya sudah tepat waktu, sudah bisa masak nasi sendiri, sudah bisa nyuci baju sendiri. Dan yang terakhir yang saya terapkan harus, soalnya anak-anak saya yang tiga ini sudah mondok semua, harus mau mondok ya. Iya, ternyata setelah sampai di sini kok berubah pikiran, saya mau sekolah. Soalnya selama di Indonesia itu yang diambil tuh hati terus dokter. Apakah saya ini keliru kalau memaksakan keponakan saya ini untuk masuk pesantren? Usianya? Usia berapa? Usianya berapa? Usia 12 tahun. Cewek cowok? Cewek. Kebetulan sekarang saya ajak ke sini supaya bisa membaur. Orang tuanya meninggal di usia berapa, Bu? Usia 55. Ketika anaknya usia berapa? Baru 2 tahun. Ibunya berangkat lagi ke Malaysia dan menikah lagi. Jadi nggak punya sosok orang tua gitu. Ya. Jadi memang anak-anak yang akan dipondokkan itu secara ideal itu tangki cintanya dari ayah dan bunda ini terisi ya Bu, ya terisi sehingga nanti ketika dipondok dia bisa survival. Ya, untuk anak-anak yang kejadian khusus seperti ini ya kita memang melihat dulu ya, pertama ketika memutuskan tentu libatkan Allah. Bukan karena kita tahu atau apa ya, tapi kita pertama libatkan Allah di sepertiga malam, ucapkan namanya, ya Allah, saya mendapatkan amanah keponakan, saya ingin yang terbaik dari Engkau untuk dia. Tolong berikan saya petunjukmu. Minta sama Allah tetap yang pertama itu. Setelah kita memperbaiki diri, taat ya, untuk memintakan dia, sebut namanya di doa-doa kita, mungkin bisa istiqoroh bil Quran, saya bisa melakukan itu kayak Ustaz Adi Dayat ya. Jadi kita genggam Al-Quran, kita kayak ngobrol sama Allah di sepertiga malam, minta ya Allah saya punya persoalan ini. Kemudian buka Al-Quran secara acak, tunjuk jari kita di ayatnya itu, nemu ayat apa Bu? Ya. Kalau ayat-ayat positif, ya Allah saya ingin memondokkan anak saya dan dapat ayat positif, pondokkan. Bagaimanapun sebenarnya di pondok itu, insya Allah ya, secara sistem lebih rapi, jadwalnya dia lebih rapi antara tugas sekolah sama tugas kepondokan, merujakannya juga mungkin lebih rapi, dan dia akhirnya juga bisa ini ya, bisa memiliki suatu sistem. Kalau kadang-kadang mungkin sama kita tantenya atau omnya kan mungkin ada pengen keluar dari aturan, tapi kalau ketika dalam sistem yang besar dia akan lebih tertib. Insya Allah orang-orang yang hebat, anak-anak yang hebat itu ditempa dengan keadaan. Jadi jangan pernah merasa bersalah memasukkan ke pondok ya. Nah, tetapi selalu berikan perhatian juga. Sering katakan, sering dipeluk oleh perempuan, katakan tante saya sama kamu, tante ingin kamu yang terbaik. Tapi dalam proses menuju pondok itu Bu, jangan tiba-tiba dicemplungin. Tapi kita ajak dulu ke pondok. Coba pondok ini tuh lihat ini tempatnya bagus, kita usahanya baik-baik. Pindah lagi pondok, jadi kita survei pondoknya bareng. Sama cerita sampai dia bilang itu, iya deh tante aku pondok. Tapi kalau memang dia berontak nggak mau mondok, kasih waktu jeda 3 tahun di SMP untuk bersama kita agar dia mendapatkan tangki cintanya terisi, SMA dipondokkan. Bisa jadi dia tangki cintanya memang belum terisi sehingga bersikap mungkin istimewa. Jadi kalau mobil ya bensinnya habis, helm belum dilepas kan di dashboard kita itu kelihatan ya speedometernya. Ada tanda merah, tanda hijau, ternyata ada tanda-tanda belum beres. Anak itu kan nggak mungkin ya, misalnya matanya hijau, oh kangen mama gitu, hidungnya jadi merah, oh kangen abi gitu kan nggak mungkin. Biasanya kalau tangki cintanya nggak terisi, anaknya biasanya keluar dari jalur yang benar. Berarti itu tandanya ada tangki cinta yang belum diisi. Coba diisi dulu, begitu ya, insya Allah. Tapi terus bermohon sama Allah diberikan petunjuk. Biasanya kalau Allah sudah ikut campur,
jalannya mudah. Gitu, insya Allah begitu. Ya, betul. Oh, dokter boleh satu pertanyaan terakhir? Silakan. Tapi hadiahnya tidak gimana? Dokter, saya mau tanya, ini dari pemaparan dari awal sampai terakhir tadi saya terus terang banyak istighfar ya. Ternyata kalau sudah ikut kajian parenting itu selalu begitu ya Ustaz. Selalu merasa kok saya selalu salah gitu ya. Dalam mendidik anak ternyata saya banyak salah gitu Ustaz. Ini gimana ketika kita sudah melanjur melakukan kesalahan-kesalahan itu tadi. Terus kan kadang kita itu baru tahu ilmunya ketika usia anak kita itu sudah lewat gitu ya. Jadi mungkin oke lah kita istighfar gitu, tapi kadang supaya tidak berulang kembali begitu Ustaz. Ya, seperti dikatakan di awal ya, saya orang tua juga terus belajar dalam membersamai anak. Jadi ibu-ibu, kadang kita ikut parenting terus kita makduk gitu ya. Berarti salah dong. Yang pertama dengan kondisi itu ridho. Ya Allah, saya ridho dengan kondisi ini. Kadang-kadang yang terjadi rasa bersalahnya bertumpuk-tumpuk jadinya. Malah galau jadinya. Malah nggak semangat jadi anak. Jadi pertama, ya Allah saya ridho ya Allah, dan saya bersyukur hari ini dapat ilmu. Diistighfarin Bu. Itulah kenapa seorang ibu itu penting berdamai dengan dirinya sendiri. Dia penting untuk belajar ridho dan lapang dada. Tadi 5 prinsipnya. Semua yang terjadi Allah sudah izinkan itu terjadi. Yang kedua, semua itu adalah yang terbaik dari Allah untuk kita. Yang ketiga, Allah itu tidak menguji kemampuan kita karena Allah Maha tahu kemampuan kita seberapa. Allah cuma mau lihat kemauan kita untuk taat. Kalau udah dapat ilmu, praktekin nggak? Gitu ya. Yang keempat, setiap yang terjadi ketika kita sabar, semua itu akan menggugurkan dosa dan meningkatkan derajat kita. Dan yang kelima, bahwa yakinlah pertolongan Allah itu dekat. Bu, kadang-kadang kenapa kita mudah makdok, nangis, takut dan sebagainya? Bisa jadi kita ada inner child waktu kecil yang belum selesai. Misal dulu kita dipukul orang tua kita, ada rasa marah di dalam diri. Sekarang tanpa sadar, ketika anak kita ngeroyok di rumah, tangan kita melayang. Karena dulu nggak suka dipukul. Atau kita dulu suka diomelin orang tua. Tanpa sadar itu udah percaya deh kalau menjadi ibu nggak mau ngomel. Tapi ketika ternyata kondisinya sama, ngomel gitu. Berarti ada inner child. Bagaimana inner child itu diobatin? Yang pertama tentu bertobat. Yang kedua tuh ridho, ya Allah saya terima semuanya, saya ridho dengan kondisi dulu saya pernah dipukul oleh orang tua saya dan saya maafkan orang tua saya. Maafkan Bu semua yang sudah terjadi. Sekarang yang kita hadapi, kita syukuri hari ini. Hari ini adalah anugerah, waktu adalah anugerah, pertemuan dengan anak adalah anugerah, punya anak adalah rezeki. Karena tidak setiap wanita ya sudah mendapatkan pasangan, tidak setiap pasangan punya keturunan. Maka kalau kita hanya dipanggil umi, uma, bunda, mama, ayah, bapak, maka kita tuh orang yang luar biasa, dapat rezeki dari Allah, dapat anugerah dari Allah. Maka yang terjadi sekarang, ya sudah, terima, saya ridho dengan keadaan ini. Saya maafkan semua yang sudah terjadi sebelumnya. Tolong bantu hamba ya Allah, teman di dalam setiap perjalanan kehidupan hamba, dan berilah saya nikmat rezeki ilmu. Jadi orang yang taat itu kan ternyata salah satunya kebahagiaannya dalam mendapatkan rezeki ilmu. Misalnya ada orang yang sama-sama diundang di acara parenting, satu dapat satu enggak, itu kan dapat rezeki loh. Udah diundang sama-sama harus saja, tapi dia nggak datang loh. Jadi belum dapat rezeki. Bisa jadi karena bertobatnya kita, menyesalnya kita, istighfarnya kita, mohon ampun kita sama Allah, Allah terus menambahkan ilmu dan akhirnya hidup kita menjadi lebih mudah. Ada yang bilang seni membuat hidup lebih indah, ilmu membuat hidup lebih mudah, dan agama membuat hidup kita jadi benar. Maka puncak dari segala ilmu itu ya agama, Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah begitu. Jadi tetap semangat ya.
tetap semangat, ridho, bersyukur. Ketika bersyukur nikmat ditambah soalnya. Alhamdulillah aku punya anak bu. Masya Allah anakku pintar manjat genteng. Alhamdulillah. Semua itu alhamdulillah pokoknya. Karena hari ini sudah sempurna dari Allah untuk kita. Salam begitu saja.